Yang saya hormati Bapak Ibu Sekretaris Desa, Bendahara Desa, undangan Bintek pengelola program Desa Berdaya yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, Bapak Ibu diberi kesehatan bisa hadir dalam rangka memenuhi undangan DPMD Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti Bintek pengelola program Desa Berdaya. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah hadir di depan dua narasumber. Sebelah kanan saya adalah Bapak Nasikin, beliau dari bidang PPM Bapeda Provinsi Jawa Timur. Beliau akan menyampaikan materinya terkait dengan kebijakan Pemprov Jatim dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk itu disimak apa yang akan disampaikan, apa yang akan dipaparkan oleh beliau. Di sebelah kiri saya adalah Bapak Denny Handrianto, beliau dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Beliau akan menyampaikan materinya terkait dengan pengawasan dan pertanggungjawaban program Desa Berdaya. Seperti apa kebijakan-kebijakan yang akan beliau sampaikan. Nanti Bapak Ibu setelah mendengarkan, melihat apa yang telah dipaparkan, nanti ada waktu tanya jawab juga setelah beliau memaparkannya. Untuk itu tidak banyak yang harus saya sampaikan. Bapak Nasikin dari Bapeda Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan paparannya kurang lebih 30 menit Bapak, nanti dilanjutkan tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu masih semangat. Semangat malam nggak tambah ngantuk, malah semangat nih. Ngantuk. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Kabid kami, Pak Koko. Beliau tidak dapat hadir secara langsung karena ada tugas yang lain dari Pak Kepala Bapeda. Baik, Bapak dan sekalian, ada beberapa hal yang sebelum menyampaikan mengenai kebijakan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Di sini saya hanya ingin berbagi informasi saja berkaitan dengan kebijakan Provinsi Jawa Timur terkait kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama yang mau saya sampaikan, next. Baik, ini kondisi makro dari Jawa Timur, topografi Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian. Luas kita sekitar 47.799 km persegi, 36,75% dari luas seluruh Pulau Jawa. Kita memiliki 48 gunung, 7 diantaranya masih aktif. Nah, ini yang nantinya ada korelasi dengan kebencanaan. Sedangkan secara demografi, Bapak dan Ibu sekalian, jumlah penduduk Jawa Timur berdasarkan hasil sensus penduduk oleh BPS tahun 2020, jumlah penduduk Jawa Timur sekitar 40,67 juta. Dengan pria banyak 20,29 juta dan wanita 20,37 juta. Jadi jumlah wanita sedikit lebih banyak. Ini jangan diartikan yang lain. Nanti bapak-bapak, wah ini kesempatan. Ini data saja Bapak dan Ibu sekalian berdasarkan hasil sensus penduduk 2020. Bapak dan Ibu sekalian,
jumlah desa dan kelurahan kita sebanyak 8.501, desanya 724 desa. Next. Bapak dan Ibu sekalian, selama COVID, pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi. Kita pada posisi minus 2,39, nasional juga. Namun dengan semakin membaiknya penanganan COVID-19 pada tahun 2021, alhamdulillah pada tahun 2021 kita mampu, perekonomian Jawa Timur mampu tumbuh sekitar 3,57%. Ini karena satu, pandemi COVID bisa ditangani dengan baik sehingga perekonomian masyarakat bisa berjalan meskipun belum sepenuhnya seperti tahun 2019, tapi sudah relatif bagus untuk menggerakkan perekonomian Jawa Timur. Bahkan di triwulan pertama tahun 2022 ini perekonomian Jawa Timur mengalami tumbuh 5,20% dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2021. Sedangkan UNI naik 0,75%. Next. Ini kontribusi per sektor. Untuk triwulan 1 tahun 2022 terdapat 3 sektor yang berkontribusi banyak pada pertumbuhan Jawa Timur. Yang pertama adalah industri pengolahan. Ini bisa kita lihat bahwa dengan semakin bagusnya penanganan COVID-19, perekonomian juga berdampak. Artinya industri pengolahan yang sebelumnya juga terdampak pada tahun 2020 bisa recovery kembali secara bertahap, bisa kembali berproduksi sehingga kontribusinya sekitar 31%. Kemudian perdagangan besar, mall dan lain sebagainya yang sebelumnya terpengaruh oleh COVID-19 dengan bisa beroperasi secara maksimal, akhirnya juga berkontribusi positif pada pertumbuhan Jawa Timur sekitar 19,02%. Itu juga pertanian dan kehutanan mampu tumbuh sekitar 9,59%. Termasuk konstruksi, informasi dan komunikasi. Namun ada beberapa sektor yang masih kontribusinya sangat rendah, yaitu pengadaan air, listrik, dan jasa pariwisata. Next. Bapak Ibu sekalian, indikator lainnya yang juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pengangguran terbuka. Kita ketahui hasil Sakernas, survei ketenagakerjaan nasional di bulan Februari 2020 menunjukkan hal yang positif, hal yang menggembirakan. Dengan semakin membaiknya perekonomian berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Ini terbukti dengan adanya penurunan pengangguran kita dari 5,74 pada Agustus 2021 menjadi 4,81% pada Februari 2022. Dan penurunan kita ini lebih bagus dari nasional 5,83% penganggurannya, kita 4,81%. Dari sisi jumlah tingkat pengangguran kita juga mengalami penurunan dari 1,28 juta menjadi 1,1 juta jiwa. Artinya ada penurunan sekitar 170.000 jiwa atau 4,80%. Next. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sering mendengar kemiskinan, ada yang punya persepsi lain antara satu dengan yang lain. BPS menjadi acuan kita untuk menentukan apa sih kemiskinan itu. BPS mengukur kemiskinan berdasarkan basic need approach, jadi pendekatan kebutuhan baik makanan maupun non makanan. Kalau makanan dengan asumsi 2.100 kilokalori per kapita per hari. Nah, kalau normal ada sekitar 51 komoditi untuk mengukurnya. Jadi masyarakat dianggap miskin jika pengeluaran per kapitanya kurang dari garis kemiskinan, baik itu makanan dan non makanan. Berdasarkan hasil Susenas bulan September 2021, garis kemiskinan kita sekitar 445.139. Kota. Kemudian rokok juga menyumbang cukup besar, yaitu sekitar 11-9%. Kemudian telur 3,84 hingga 3,79%. Sedangkan komoditas non makanan yang berpengaruh terhadap garis kemiskinan
pertama adalah perumahan sekitar 6,52% untuk kota dan desa 6,41%. Kemudian bensin sekitar 4% dan listrik sekitar 1 hingga 2%. Next, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat garis tren dari kemiskinan kita, alhamdulillah hingga tahun 2019 sebelum terjadi COVID kita mengalami penurunan. Memang sebagai dampak dari COVID kita mengalami peningkatan. Namun alhamdulillah di September kita sudah mampu menurunkannya menjadi 10,59%. Dari sebelumnya 11,40, artinya ada penurunan sekitar 0,81%. Sedangkan nasional 9,71%, dari sebelumnya 10,14%. Penduduk miskin kita juga mengalami penurunan dari 4,57 juta jiwa menjadi 4,259 juta jiwa. Penurunan atau mengalami penurunan sekitar 313.130 jiwa dalam 1 semester. Ini termasuk yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, penurunan kemiskinan kita. Sedangkan kalau dalam 1 tahun kita mampu menurunkan 0,87%, jumlahnya 326.370 jiwa. Next, Mas. Bapak Ibu sekalian, penurunan kita pada September 2021 kemarin merupakan yang terbaik secara nasional. Kemudian, ini saya yakin juga bukan hanya kerja dari provinsi, ini kerja bersama, kerja dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, serta desa. Alhamdulillah kita mampu menurunkan sebanyak 313.130 jiwa, dan yang kedua Jawa Barat 190.480 jiwa, dan yang ketiga Jawa Tengah 175.740 jiwa. Next. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, meskipun kita sudah melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, secara persentase posisi kita masih pada ranking 16. Yang pertama adalah Papua dan Papua Barat, rata-rata di kawasan timur secara persentase. Namun secara jumlah memang Jawa Timur masih yang terbanyak. Kita pada ranking pertama yaitu 4,25 juta. Kemiskinan kita ini menyumbang 16,07% dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia. Kita pada posisi peringkat pertama. Next. Bapak Ibu sekalian, selain kemiskinan secara umum tadi, kemiskinan pedesaan kita berdasarkan Susenas September 21 juga mengalami penurunan dari 15,05% menjadi 13,79%. Artinya ada penurunan sebesar 1,26%. Ini juga merupakan penurunan yang relatif paling tinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Sedangkan jumlah penduduk miskin kita di pedesaan juga mengalami penurunan dari 2,7 juta menjadi 2,490 juta jiwa, atau kita mengalami penurunan sebanyak 241.820 jiwa. Sedangkan di perkotaan, trennya juga mengalami penurunan dari 7,38% menjadi 7,99%, atau mengalami penurunan 0,39% dengan jumlah penurunan sebanyak 71.300 jiwa. Bapak dan Ibu sekalian, permasalahan kemiskinan tidak hanya jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi ada juga masalah dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan. Apa itu kedalaman dan keparahan kemiskinan? Kedalaman kemiskinan atau P1 adalah rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Kalau tadi garis kemiskinan kita sekitar 400.000, maka semakin menjauh dari garis kemiskinan artinya kedalamannya semakin tinggi, artinya tidak bagus. Artinya upaya kita untuk meningkatkan pengeluaran masyarakat miskin membutuhkan upaya lebih ekstra untuk menarik supaya dia tidak menjadi miskin. Tapi jika kedalaman kemiskinan semakin mendekati garis kemiskinan, artinya effort kita, upaya kita melalui program-program kemiskinan bisa
sedikit lebih mudah untuk menarik mereka menjadi tidak miskin. Sedangkan keparan kemiskinan adalah rata-rata ketimpangan di antara penduduk miskin itu sendiri. Jadi di antara penduduk miskin ini ada ketimpangan pengeluaran juga. Ada yang mendekati garis kemiskinan, ada yang masih jauh dari kemiskinan. Bahkan nanti berikutnya akan saya jelaskan mengenai kemiskinan ekstrim. Jadi penduduk miskin yang pengeluaran per kapitanya paling bawah di antara penduduk miskin yang lainnya. Dan alhamdulillah baik untuk kedalaman kemiskinan maupun keparan kemiskinan juga menunjukkan adanya penurunan. Kedalaman kemiskinan turun dari 1,84 menjadi 1,58, sedangkan keparan kemiskinan juga turun dari 0,43 menjadi 0,23. Sedangkan secara jumlah yang paling banyak masih Kabupaten Malang dan Jember, karena memang secara jumlah penduduknya juga merupakan yang terbesar di Provinsi Jawa Timur. Next, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kantong kemiskinan Jawa Timur. Yang warna merah itu bisa kita lihat di daerah utara, daerah Madura, semuanya merah. Jadi 15 kantong kemiskinan kita itu bisa kita lihat ada di daerah Tuban, Bojonegoro, Lamongan, plus daerah Madura, Tapal Kuda. Dari 15 kantong kemiskinan ini kalau kita jumlahkan terhadap jumlah penduduk miskin Jawa Timur itu sekitar 60,99% atau 2,7 juta. Next. Nah, ini sekarang menginjak ke kemiskinan ekstrim, Bapak sekalian. Apa bedanya antara kemiskinan ekstrim dengan kemiskinan yang tadi? Bedanya adalah pada garis kemiskinannya. Kalau kemiskinan ekstrim adalah mereka yang pengeluaran per kapitanya, penduduk miskin yang pengeluaran per kapitanya kurang dari 1,9 US dollar purchasing power parity per hari per kapita. Kalau kita mau konversikan dalam 1 bulan, artinya sekitar 358.000. Artinya penduduk miskin yang pengeluaran per kapitanya dalam 1 bulan kurang dari 358.000 itu dikatakan miskin ekstrim. Dan alhamdulillah untuk Jawa Timur pada tahun 2021 secara persentase ada penurunan dari 4,45 menjadi 4,4%. Jumlahnya juga mengalami penurunan dari 1,8 juta menjadi 1,7 juta. Sedangkan nasional ada kenaikan dari 3,9% menjadi 4%. Jumlahnya juga mengalami peningkatan dari 10,54 juta menjadi 10,86 juta. Next. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini Bapak Presiden dalam instruksi Presiden menyatakan bahwa kemiskinan ekstrim harus bisa dicapai pada tahun 2024. Sebenarnya target SDGs kita itu pada tahun 2030. Namun Bapak Presiden melalui instruksi Presidennya menyatakan 2024 sudah harus 0%. Apa artinya 0%? Apakah penduduk miskin tidak ada? Tidak seperti itu Bapak dan sekalian. Yang dimaksud 0% adalah bahwa penduduk miskin yang pengeluaran per kapitanya di bawah 358.000 per kapita per bulan itu sudah di atas 358.000. Apakah dia tidak miskin? Masih miskin, tapi tidak lagi miskin ekstrim. Jadi di gambar ini kalau kita implementasikan pada data mikro dan makro, posisi 4,57 juta jiwa itu ada di persentase 1 hingga 12. Sedangkan kemiskinan ekstrim kita 1,7 juta itu pada persentase 0 sampai 4. Nah, yang pada persentase 0 sampai 4 ini yang mau kita tingkatkan. Ini berdasarkan data DTKS Oktober 2020 yang masih ada rankingnya. Next, Mas. Ini lokasi penanggulangan kemiskinan ekstrim untuk tahun 2021 ada 5 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sumeneb, Bojonegoro, Lamongan, dan Probolinggo. Sedangkan untuk tahun 2002 ini ada 25 kabupaten
termasuk di dalamnya adalah 5 kabupaten untuk tahun 2021. Sedangkan 2023 dan 2024 berdasarkan impres yang baru, itu semua kabupaten di Provinsi Jawa Timur harus menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrim, dan tahun 2024 diharapkan kemiskinan ekstrim 0% bisa tercapai sebagaimana yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden. Next, Mas. Bapak sekalian, berdasarkan data BPS Susenas, kemiskinan ekstrim yang paling banyak adalah di Kabupaten Bangkalan sekitar 12,44%, kemudian Sumeneb 11,98%, Probolinggo 9,17%. Nah, Sampang karena jumlah penduduk miskinnya dia nomor 1 secara persentase, tapi di ekstrimnya dia pada ranking kelima. Jadi miskin ekstrimnya di Lamongan di Sampang lebih baik daripada di Bangkalan dan Sumeneb. Dan secara jumlah ini bertunggal tempat saja antara Sumeneb dan Bangkalan. Probolinggo tetap. Dan Sampang secara jumlah juga dia tidak tertinggi, meskipun dia pada posisi pada posisi 8. Padahal secara persentase jumlah penduduk miskinnya paling banyak, tapi di kemiskinan ekstrimnya dia tidak. Next. Bapak sekalian, ini adalah profil penduduk miskin atau rumah tangga miskin di Jawa Timur. Yang pertama adalah dari sisi pendidikan. Rata-rata rumah tangga miskin, kepala rumah tangga miskin, pendidikannya itu SMP ke bawah, yaitu sekitar 86,08%. Bahkan sekitar 60%-nya itu pendidikannya SD dan tidak tamat SD. Kemudian secara formalitas pekerjaan, sekitar 70% penduduk miskin itu bekerja di sektor informal, dagangan, kemudian jasa itu dalam artian tukang ojek, kemudian tukang bangunan, kuli, buruh tani dan lain sebagainya. Itu sekitar 70%. Dan 50,06%-nya bekerja atau mata pencahariannya di sektor pertanian. Sedangkan secara kepemilikan lahan rata-rata masih kurang dari 1 hektar. Next. Bapak-Ibu sekalian, permasalahan kemiskinan kita yang pertama adalah masih belum pulihnya perekonomian Jawa Timur. Meskipun tadi sudah ada penurunan, tapi masih belum pada posisi tahun 2019, karena di tahun sebelum tahun 2019 rata-rata pertumbuhan ekonomi kita itu 5%. Kita malah lebih bagus dari nasional. Ini tadi kita masih pada posisi sekitar 3,3%. Dan berikutnya tingkat pengangguran terbuka juga masih relatif tinggi, meskipun ada penurunan, tapi angkanya masih belum seperti tahun 2019. Kita pada posisi 4,81%. Kemudian masih adanya tumpang tindih sasaran program, dan berikutnya adalah masalah data. Ini yang masalah yang kayaknya nggak pernah selesai kalau masalah data ini. Tiap tahun dilakukan verbal masih ada inclusion dan exclusion error. Tiap tahun dilakukan verbal, malah sekarang infonya kan tiap bulan verbalnya. Tapi masih ada inclusion dan exclusion error, masih ada. Kemudian masih ada masyarakat miskin kita yang belum memiliki NIK. Makanya sekarang ketika verbal, ketika bicara mengenai masalah data, sekarang dispenduk capil juga diikutkan, karena nanti masyarakat miskin yang mau dimasukkan di TKS sudah harus memiliki NIK yang benar. Karena apa? NIK yang benar ini sebagai syarat bagi masyarakat miskin tersebut untuk mendapatkan program maupun program-program perlindungan sosial lain. Sedangkan berikutnya adalah yang terbaru adalah di TKS kita yang baru di tahun 2021 tidak ada lagi ranking. Indikatornya sudah tidak lagi sekitar 50 indikator, tapi sekarang ada 15 indikator. Dan ini menyusahkan kita ketika kita mau menyasar siapa sih sasaran program kemiskinan ekstrim kita. Kalau dulu saya masih yang di pemetaan tadi masih bisa 1-4% kemiskinan ekstrim desilnya, persentilnya. Tapi sekarang kita tidak bisa. Bisa tapi dengan effort.
Artinya kita mematchingkan antara data 21 dengan Oktober. Bapak dan sekalian, untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka diimplementasikan dalam bentuk Nawa Bakti Satya. Ada 9 bakti. Yang pertama adalah bakti pertama Jatim Sejahtera, kemudian Jatim Kerja, ada Jatim Cerdas dan Sehat, ada Jatim Akses, ada Jatim Berkah, kemudian Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah, dan Jatim Harmoni. Next. Bapak sekalian, dalam RPJMD kita hingga tahun 2004 kita mengharapkan kemiskinan kita bisa mencapai single digit pada posisi sekitar 9,75%. Alhamdulillah untuk tahun 2021 ini target kemiskinan kita sudah tercapai. Meskipun kemarin memang di RPJMD perubahan perlu dilakukan perubahan target karena kenaikan dari kemiskinan itu dari 19 ke 2020 pada kondisi tidak normal karena adanya pandemi COVID-19. Next. Bapak bisa lihat dengan semakin membaiknya penanganan COVID, Jawa Timur optimis, Jawa Timur bangkit, yaitu bangkit dalam pemulihan ekonomi, bangkit dalam pembangunan manusia, bangkit dalam penyediaan lapangan kerja, dan bangkit dalam pengentasan kemiskinan. Apa strategi untuk bangkit dalam penanggulangan kemiskinan Jawa Timur tersebut? Yang pertama adalah next mas. Perlu adanya sinkronisasi program antara program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, bahkan program-program kemiskinan yang berasal dari anggaran APBD desa. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah rentan terhadap akses masyarakat 3T, tertinggal, terluar, dan terdalam. Kalau di Jawa Timur, saya kira mereka saudara-saudara kita yang ada di kepulauan. Kemudian memperluas dan meningkatkan kualitas kelompok usaha bersama atau KUBE. Kemudian penanganan PMKS, karena sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun Undang-Undang 23 bahwa kemenangan provinsi adalah penanganan PMKS di dalam panti. Kita memiliki 29 UPT atau panti dinas sosial yang tersebar di seluruh kabupaten di Jawa Timur. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dan strategi berikutnya adalah mendukung sistem perlindungan sosial melalui program PKH Plus dan program jaminan sosial lainnya. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali program penanggulangan kemiskinan yang ada di Jawa Timur. Sebenarnya strategi penanggulangan kemiskinan itu hanya ada dua. Pertama adalah tingkatkan pendapatan masyarakat miskin. Yang kedua, mengurangi pengeluarannya. Jadi secara umum strateginya itu, sasarannya itu. Program di Jawa Timur, program kemiskinan Jawa Timur diwadahi dalam nama Jatim Satya, yaitu Jawa Timur Sejahtera dan Mulia. Banyak sekali program di sana, ada program PKH Plus, ada penanganan PMKS, ada Jatim Puspa, termasuk program Desa Berdaya yang kita sedang bicarakan malam ini. Kemudian di Dinas Perikanan juga ada Polega, pola milik keluarga. Kemudian terhadap kondisi perumahan warga juga kita memiliki program rumah tinggal layak huni atau Nutilahu. Kita juga memiliki program APP sekarang berevolusi menjadi program poin bermatra. Next. Bapak dan sekalian, di tahun 2022 ini kita ingin mempercepat penurunan kemiskinan kita. Dengan upaya apa? Pertama adalah percepatan pencairan program. Kita mendorong supaya pemerintah pusat juga mempercepat pencairan program. Jadi kemarin seingat saya Bapak Presiden di bulan Februari itu menghendaki adanya percepatan pencairan bagi program baik itu PKH, kemudian program sembako maupun ada program-program BRT lainnya. Kemudian kita juga mendorong kabupaten kota untuk melakukan percepatan pencairan program-program kemiskinan baik bantuan sosial maupun program-program pemberdayaan. Next.
Berikutnya, pada triwulan pertama kemarin, sesuai dengan arahan Ibu Gubernur juga dilakukan percepatan program pencairan program PKL+, ASPD, dan program Jati Puspa. Next, Mas. Bapak Ibu sekalian, kami menyadari bahwa upaya penanggulangan kemiskinan ini tidak bisa hanya ditangani oleh Provinsi Jawa Timur, apalagi oleh Bapeda saja, apalagi oleh Dinas Sosial saja, tidak bisa. Jadi faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan tidak ansih hanya program kemiskinan. Masih banyak indikator atau komponen lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Apakah itu pertumbuhan ekonomi, kemudian kemampuan kita dalam pengendalian inflasi, kemudian kemampuan kita dalam mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Jadi keberhasilan kita penurunan atau naik atau turunnya kemiskinan bukan satu-satunya program kemiskinan. Tapi ketika kemarin terjadi pertumbuhan ekonomi yang tidak bagus, artinya program-program ini mampu mengerem. Bahkan kemarin menurut BPS, kalau tidak ada program kemiskinan baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota, kemiskinan kita bisa naik sampai 17%. Alhamdulillah dengan adanya program-program kemiskinan bisa mengerem masyarakat miskin yang jatuh miskin sehingga tidak menambah jumlah penduduk miskin kita secara signifikan. Next, Mas. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa permasalahan terkait dengan pemberdayaan masyarakat adalah pertama, bahwa penduduk miskin Jawa Timur sebagian besar adalah tinggal di pedesaan. Kemudian mata pencahariannya di sektor pertanian. Dan permasalahannya adalah rata-rata petani kita itu memiliki tanah kurang dari 1 hektar. 1 hektar kalau kemudian dikhususkan dengan penghasilan garis kemiskinan, bisa saja itu di bawah garis kemiskinan, kurang dari 1,8 juta per kapita per bulan. 1,8 juta rumah tangga per bulan. Kemudian pendidikan kepala rumah tangga miskin rata-rata SD dan tidak tamat SD. Kemudian adanya pelambatan dalam kemiskinan, penurunan kemiskinan di pedesaan. Kemudian masyarakat miskin di pedesaan masih terbatas aksesnya terhadap modal dan pemasaran. Dan berikutnya adalah belum optimalnya pemberdayaan UMK, usaha mikro dan kecil yang ada di desa. Next. Bapak Ibu sekalian, strategi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa di Jawa Timur yang pertama adalah melalui pemberdayaan usaha perempuan serta usaha ekonomi produktif lainnya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan desa tertinggal menjadi desa berkembang. Peningkatan desa tertinggal atau berkembang menjadi desa mandiri. Karena info terakhir IDM di 2002 ini kita ada lagi dua desa tertinggal. Dan infonya memang karena kemarin adanya bencana Gunung Merapi itu ada 2 desa itu yang kembali masuk menjadi desa tertinggal. Sebelumnya kan kita sudah nggak ada lagi desa tertinggal dan desa tertinggal, hanya berkembang, maju dan mandiri. Dan infonya IDM terbaru nanti ada 2 desa yang masuk tertinggal. Makanya untuk pemberdayaan masyarakat termasuk di dalamnya adalah desa budaya, kemudian ada Jati Puspa, pemberdayaan usaha perempuan, dan next, Mas. Dan berikutnya adalah bakti ke-7 yaitu Jati Berdaya dalam bentuk ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi, desa dan mendorong pemberdayaan pemerintah desa. Dengan program ikonnya ada restorasi desa, kemitraan UKM dan BUMDes ini dilaksanakan multi perangkat daerah. Jadi nggak hanya satu perangkat daerah saja, Bapak Ibu sekalian. Ada Dinas Koperasi dan UMKM, ada DPRD, kemudian komunal branding dilaksanakan oleh Dinkop dan UMKM serta Disperindak, dan One Village, One Product, One Corporate, Dinas UMKM dan Disperindak, kemudian Popok, One Pesantren, One Product, ada revitalisasi koperasi, kemudian pengembangan koperasi perempuan, pengembangan koperasi petani, pengembangan koperasi nelayan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian
Untuk menggerakkan ekonomi juga digerakkan perdagangan antar pulau. Bahkan sekarang kita juga sedang membentuk perwakilan dagang di beberapa provinsi di Indonesia. Ada namanya dengan misi dagang di Jawa Timur. Kemudian kita juga memperkuat ekonomi kerakyatan. Kemudian juga supply demand channel. Bagaimana agar logistik kita benar-benar bagus sehingga kemampuan kita untuk mengendalikan harga bisa menjadi lebih baik. Kemudian berikutnya adalah bagaimana melakukan penataan pasar tradisional. Sedangkan yang lainnya sebenarnya yang terkait dengan pemberdayaan di Dinas Tenaga Kerja kita juga ada pelatihan yang ada di 16 UGT kita, UGT Balai Latihan Kerja waktu itu. Kemudian di Jatim Agro kita juga ada program APP, kemudian ada Kolega, serta program-program yang bernuansa pertanian lainnya, ada kehutanan sosial dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kita menyadari bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten saja, tetapi juga ada kewenangan dan juga kewajiban desa. Karena sesuai dengan Undang-Undang Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, beberapa kewajiban kepala desa yang perlu saya tekankan adalah pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan yang kedua adalah memberdayakan masyarakat. Jadi ini adalah perlu kerja sinergi, perlu kerja bersama, kolaborasi antara pusat, daerah, kemudian stakeholder lainnya melalui CSR, kemudian badan zakat dan lain sebagainya untuk membantu masyarakat kita yang kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam artian mereka terentaskan dari kemiskinan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Apabila ada kata maupun hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.